hal-hal atau cara-cara jurus-jurus itu apa Pak untuk mengatasinya? Iya, saya berdiri aja deh. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Subur Riza sebagai saya selama ini kepala dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Saya dulu kadis kebersihan Bapak Ibu teman-teman. Saya ngurusin sampah sejak Jakarta dari tahun 2014. Pas saya sebagai kepala dinas, terus ngurusin sampah Jakarta yang 7.000 ton per hari. 7.000 ton. Tiap hari kita buang ke Bantar Gebang. Jadi sekali lagi memang PR lumayan. Berdasarkan bergabung menjadi dengan BPLHD, saya jadi kepala dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Jadi saya ngurusin pencemaran udara, ya Mas Budi tahu, pencemaran air, pencemaran tanah, kecuali pencemaran nama baik. Saya polisi. Teman-teman saya ini sering masuk media ya, viral. Tong sampah Jerman, ya. Buahnya muncul saya ditanya, malah saya nggak kenal buahnya itu. Ayam, terus Kalitom, ya kan ditanya Kalitom, sampah kolong tol, apa lagi ya? Memang itu tuh wah rame, ya kan macam-macam ya. Ya lumayan lah. Tapi yang penting begini Bapak Ibu, di dinas lingkungan hidup saya merasakan bahwa kita ini sebagai kota punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup Jakarta. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, contoh gini. Nah, saya memberdayakan Oscar Moraja dari 2014. Dulu kerjaan mereka itu memang udah gak jelas. Asal kerja udah pulang. Kalau wali kota mau datang, kali itu bersih. Wali kotanya pulang, kalinya bapak. Kan begitu kan? Gubernurnya datang, kali itu bersih. Gubernurnya pulang, atau jadi dulu masih outsourcing. Ya, ditangani dulu dari dinas itu. Pada saat saya mau jadi wakil kepala dinas, saya nge-brief mereka. Kerja itu harus jelas, ada before and after-nya. Ya, kalau perlu bikin pakai mix pick up, before and after, angle-nya sama, saya aja begitu. Ya, pengawas-pengawas yang 500 orang itu saya arahin semua sampai dengan sama saya. Pak, di Twitter gimana Pak? Di Twitter ada begitu. Sakitnya memang ya orang menengah ke bawah. Tetapi sekarang hasilnya teman-teman, Bapak Ibu, saya bisa meyakinkan ya sekarang ini udah masuk kali dulu ya. Kali yang lain sekarang ini kali sungai Jakarta, waduk danaunya sekarang lebih bersih daripada gitu. Karena memang saya pernah juga presentasi di depan dua duta besar, di depan World Bank bahwa kualitas sampahnya udah dari bilang sudah berubah. Sebetulnya kali hitam itu teman-teman itu kalinya nggak hitam. Ya, kan biasa orangnya kalinya kayak oli kali gitu ya. Itu angkat airnya kok kemarin 3 hari lalu saya juga ngecek sana, airnya coklat, tapi memang bau. Kalau kita bicara lagi masalah lingkungan, Bapak Ibu, saya mau apa? Kali sungai kita tuh belasan tahun jadi tempat pembuangan. Apa aja dibuang ke situ. Pengantin baru boleh seperti itu. Tapi itu air Manggarai ini cerita 5 tahun yang lalu ya. Lemari, kasur, apa aja ada. Kalau nyari di situ ya. Dulu 70 ton sampah per hari di air Manggarai. Sekarang saya boleh bilang cuma antara 10 sampai 20 meter kubik. Cuma satu truk sekarang. Karena mau udah ada 4.000 per hari kan. Karena udah ada 4.500 pasca lain yang saya sebar di semua dari Sungai Waduk Danau. Kembali ke ASEAN Games. Tadi juga saya rapat dengan Dinasgo, ya kan? Kami dengan Dinasgo, dengan BPK, kita ngatur plotting penempatan petugas kebersihan kita. Saya selalu ingatkan Dinasgo, kan seperti yang namanya koordinasi itu harus clear. Jangan rapat perusahaan pelaksanaan bingung yang di bawah. Jadi contohnya gini, seperti Dinasgo bilang, tersampah nggak boleh masuk Pak. Ya udah, kalau tersampah saya boleh masuk, Dinasgo keluarin dong dari dalam keluar. Iya dong. Kan harus jelas, ini jangan sampai pengatur-pengatur ini nggak jelas. Akhirnya diatur jam-jamnya. Dan saya juga nggak mau pakai truk sampah yang terbuka, saya pakai truk kompakter. Saya nanti tempatkan banyak personil saya, nanti juga kita akan sebar di semua jalur-jalur dan lintasan kita sini. Kemudian terkait dengan energi, main rame ini viral, kualitas udara Jakarta yang sebut ya, diambil itu dari Kedutaan Amerika ya, mereka sudah terjadi, ya. Nah, oke. Jadi artinya boom, ya. Tapi memang saya sih gini, kami di dinas KH ini masih pakai standar yang PM10,
bukan PM 2.5, bukan yang 2,5. Kalau 2,5 nih, kita berdiri di sini aja pakai masker semua. Ya, karena memang partikel-partikelnya itu sangat halus yang diukur oleh yang 2,5. Kami masih pakai 10, kami akan berupaya nanti balik yang ke 2,5. Ada beberapa kendala memang di Jakarta kan dari pembangunan MRT itu debunya itu ya partikel-partikelnya benar-benar luar biasa. Saya terima kasih harus ada teman-teman dari Subli pengaturan ganjil genap. Ya, pengaturan ganjil genap kami mengukur. Saya kan punya laboratorium lingkungan hidup daerah. Kami mengukur terhadap baku udaranya. Kita ambil di kawasan Pantai Sudirman, kami di Kelapa Gading, di Lubang Buaya, ya, di beberapa lokasi itu memang jujur aja sejak diatur pengaturan ganjil genap ada penurunan terhadap karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon. Itu pastilah logikanya yang biasanya masuk di situ 20.000 kendaraan sejak diatur ganjil genap agak lumayan agak macet, ya. Kan yang bikin macet atau udara Jakarta jadi jelek itu udah macet, berarti total panas tadi kan pembakarannya mungkin lebih berat. Nah sekarang sejak diatur itu lebih baik lagi. Tetapi memang PR-nya tidak di situ. Ini kalau bicara Bapak Ibu teman-teman ini cerita yang panjang bukan karena masih game. Kita pernah agak sedih waktu Transjakarta balik lagi pakai solar. Ya harusnya sudah pakai gas, ya kan? Dulu udah pakai gas nih. Nah, kemudian pada saat saya pernah ada acara dengan asosiasi CNG. Saya pernah bicara di Pak Menteri Perhubungan, Pak harusnya masuk di Jakarta itu dibangun dong SPBG atau gimana SPBU, tetapi ada nozzle untuk BBG-nya. Itu gimana mau bisa mobil Pemda, saya kepengennya mobil Pemda duluan lah, mobil dari luar sampai wali kota, mobil sekolah dan lain-lain bisa sekali kali ke gas. Tapi kalau SPBG-nya nggak ada, gimana ditangani nanti? Saya kepengen sampah kita udah ganti ke BBG, tetapi kalau penyediaannya nggak ada, berarti kan boleh juga Kementerian SDM misalnya boleh juga ditambah ada nozzle untuk BBG, itu salah satu. Kemudian saya nggak tahu terkait penggunaan Euro 5 misalnya, mungkin bahan bakar kita sudah bahan bakar yang ramah lingkungan, ya. Upaya-upaya kita lakukan bikin macam-macam semuanya, tapi kalau bahan bakarnya kita masih belum yang lebih ramah lingkungan buat Jakarta tentunya akan berat. Teman-teman, saya lagi dengan pernah masuk ke undang-undang. Kami ingin ada program ini, Bapak Ibu. Kami akan mencoba namanya uji emisi kendaraan. Sesuai peraturan kita nomor 2 tahun 2005, sebetulnya dari tahun 2005, cuma nggak jalan-jalan. Pas saya jadi di Kadis, saya datang marah-marah, tapi jalan sekarang 2018 loh. Mau tambah lagi dari 2005 ke 2018 dan jalan-jalan. Akhirnya kita mencoba ada aplikasi uji emisi. Saya akan mencoba pemilik kendaraan roda 4 di Jakarta, ya, pada saat ingin perpanjang pajak kendaraan harus lulus uji emisi kendaraan. Ini enggak, kami nggak ada uji emisi di wilayah kota. Kesian kayak ini kayak ngemis-ngemis, mobil untuk berhenti nggak mau berhenti, boleh colok gitu ya kan? Knalpotnya kayaknya kesian ya kepala dinas ya. Harus ngajak saya Kepala dinas saya bilang, Pak, uji emisi dulu Pak. Dia nggak mau, bawa kondangan, gua itu nggak lain baru udah habis juga kan. Tapi saya berpikir nggak bisa lagi orang Pemda yang ngejar-ngejar gitu. Artinya semua harus tanggung jawab. Pemilik kendaraan harus tanggung jawab sama kotanya. Jadi nanti saya kepengen ngajak Samsat, Polda, Metro, ya artinya pada saat dia berpanjang pajak kendaraan, ya misalnya Mbak Tiza nih, mobil sekian-sekian. Mohon maaf Mbak, ini belum uji emisi kendaraan, jadi harus uji emisi dulu. Nanti kalau udah lulus, baru bisa kita urus pajak perpanjangan kendaraannya. Dan kita akan tersambung dengan link kita di server kita ada di Dinas Energi. Jadi artinya kalau bicara energi, banyak hal yang harus kita lakukan sama dengan gerakan Indonesia Giat Plastik ya. Kita ada program dalam waktu dekat ini upaya yang lebih nyata terhadap pengurangan kantong plastik termasuk di kesehatan, ya kan? Kayak sebetulnya nggak penting-penting banget ya, karena cuma minumnya 1 menit sebetulnya banyak dipakai karena itu sampah plastik juga. Plastik kita luar biasa sampai dari 7.000 ton di kisaran sekitar 1.200 sampai 1.500 ton, ya 300 ton dari kali sungai. Maka Indonesia kan pernah rame viral sebagai mikroplastik nomor 2 setelah Cina. Jadi ikan-ikan itu tuh makan disangka plankton, jatuhnya itu pecahan-pecahan
pasti kita yang ada di lautan. Jadi upaya-upaya ini banyak kita lakukan. Yang berikutnya tentu dalam hal Asian Games ini yang kita ingin Bapak Ibu teman-teman memang sedang dikatakan arti dan lainnya. Kita harapkan ada perpindahan manusia dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Ya, Pak Gubernur juga itu mencanangkan akan memperbanyak jalur-jalur sekitar. Kita ingin sebetulnya di Jakarta berubah lah. Kita banyak menggunakan kendaraan yang tidak menghasilkan polutan. Kita ingin ke depannya juga ada upaya-upaya perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup Jakarta. Secara umum itu nih nanti Bapak Ibu boleh kalau itu nanti bisa WA saya atau nanti saya kirim data-data dari Dinas LH. Teman-teman boleh kalau di Dinas LH kami punya comment center. Saya bisa memantau pergerakan 1.700 truk sampah saya di time. Saya bisa tahu bagaimana jam sekarang jam berapa? Jam 8:05 kondisi di Bantar Gebang. Udah berapa truk sampah saya masuk, udah berapa ton sampai masuk. Kami punya SPKU, stasiun pemantau kualitas udara, ada 5. Kita bisa melihat bagaimana kondisinya baik, sedang atau buruk yang kita tempatkan di berbagai wilayah Jakarta. Saya juga merespon pengaduan masyarakat, ya, anak flu, RCM dan lain-lain. Yang berikutnya lagi, ya kita tadi memantau terus terkait dengan kondisi kali sungai Waduk Danau yang ada di Jakarta. Setiap malam harus hapus 700 foto, 600 sampai 700 foto, kalau nggak hang. Karena semua pemantau kali sungai, pengawas, road sweeper, semuanya report ke saya setiap malam. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau nemenin anak buah saya naik road sweeper boleh. Ada 40 road sweeper yang kita operasionalkan tiap malam, bersihin flyover, underpass, ya kan, jalur busway. Mungkin sekarang debu-debu nggak terlalu berasa ya. Mungkin kawan-kawan juga kan aku ya nggak pernah bocor lagi motornya kan. Apalagi kalau road sweeper saya tuh lagi nyebrang gitu, nunggu dompet. Iya, pas dapat dompet disedot aja kan. Pas nggak ada duitnya dilepain lagi kan. Ya tetapi artinya road sweepernya jalan terus. Kalau mau ketemunya di atas jam 12 malam. Itu pulang kandangnya jam 5 subuh. Jadi jangan nanya sama saya, Pak Kadis bohong, nggak pernah saya lihat. Saya nanya aja, Mas tidurnya jam berapa? Saya tidur jam 10, ya nggak ketemu. Saya tidur jam 10, saya keluar. Saya bangun, terus saya balik, nggak pernah ketemu sampai kiamat. Saya bilang gitu, pokoknya harus keluar jam 12 malam ke atas. Secara umum kami di nasional optimal untuk mensukseskan Asian Games. Terima kasih Pak Isra, Pak Isra. Saya mau tanya ke teman-teman. Siapa yang hari ini kesini ke acara kita pakai transportasi umum? 1, 2, 3, oh banyak ternyata loh Pak. Banyak yang mendukung Pak, tepuk tangan buat semuanya. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah saja ya. Harus dua arah. Warga juga harus membantu pemerintah gitu ya. Oke. Nah sekarang kita sudah punya Pak Bapak masih di jalan. Saya nggak tahu dia kena macet atau gimana. Kita tunggu saja ya. Kita punya penanggap yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Kita mau mungkin yang pertama dari Mas Puput dulu ya. Mas Puput dulu boleh ya? Oke. Mas Puput silakan ada tanggapan atau pertanyaan untuk sementara 3 narasumber kita dulu. Silakan Mas. Teman-teman yang lain kalau mau share silakan pakai hashtag ruang aksi ya dan mention ke proaction.id. Silakan ya. Terima kasih Mas Yudis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yes. Selamat malam Pak Abdi, Pak Isnan dan Pak Isnawa. Ya, yang pertama dari Pak Abdi tadi ya terkait dengan beberapa hal yang disampaikan, target GPT serta 2025 kita semua itu untuk target pengurangan emisi karbon dioksida kita juga sepakat tahu. Cuma sayangnya banyak yang tidak secara sistematis dilakukan gitu. Misalnya dalam konteks transportasi ya, kita punya regulasi tentang low carbon emission vehicle, ada PP 41 tahun 2013. Tapi faktanya kawan-kawan ESDM tidak menggunakan ini. Padahal itu akan sangat bagus sekali dalam konteks untuk menekan emisi karbon dioksida dari sektor transportasi. Malah Pak hanya terabaikan. Ada satu regulasi yang sangat bagus tapi diabaikan. Termasuk dalam konteks ini Kementerian Perindustrian juga mengabaikan. Padahal itu tupoksinya antara ISDM dengan Kementerian Perindustrian. Sehingga dalam konteks ini target penurunan emisi karbon dioksida pada tahun 2030 itu juga
kemungkinan tidak akan tercapai karena ada sesuatu regulasi yang bagus tapi tidak dikelola dengan baik. Termasuk dalam konteks electric vehicle yang dikembangkan itu tidak sejalan dengan PP 41 tadi. Nanti yang di luar ini kami bisa menyampaikan secara detail kenapa hal itu terjadi. Ada sesuatu framework yang sangat bagus tapi diabaikan. Jadi saya pesimis kalau 2030 bisa tercapai dengan greenhouse gas dari sektor transportasi. Dan yang kedua, migas itu juga keras kepala dari dulu. Gimana Pak? Langsung Pak? Iya, negara lain sudah adopsi standar Euro 2 gitu ya. Kita nggak mau juga gitu. Sampai kasus Innospec, kalau cek di Innospec, dia yang mengganjal, yang menyuap pemerintah Indonesia dan Pertamina untuk tetap mempertahankan bensin bertimbal waktu itu. Dengan diganjalnya itu ya, akhirnya kita tidak bisa mengadopsi standar Euro 2. Padahal itu sangat penting dalam konteks tidak hanya lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan trade barrier. Ya. Kan WTO sudah melarang tarif dan kuota ya. Ada dulu trade barrier yang namanya isu lingkungan tadi gitu. Dengan kendaraan ramah lingkungan. Tapi itu akhirnya kita tidak bisa memegang itu. Sehingga emisi tidak bisa diturunkan. Dan yang kedua, auto industri kita keok ya di Asia Tenggara. Sampai tahun 2002 Indonesia adalah leading market untuk otomotif ya di Asia Tenggara. Tapi mulai tahun 2002 kita keoknya dibanding Thailand. Kenapa? Thailand sudah mengadopsi standar Euro 2 dari dulu. Jadi sekali lagi Euro 2, Euro 3 dan seterusnya yang dalam konteks ini standar emisi kendaraan itu tidak semata-mata untuk perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam konteks trade barrier gitu. Bagaimana kita memenangkan daya saing industri otomotif atau industri apapun di negara kita. Jadi dalam hal ini ya itu juga menjadi perhatian kita semua. Nah efeknya karena kita terlambat dan saat ini kan negara Asia sudah masuk ke standar Euro 4, kita baru tahun kemarin ditandatangani regulasinya setelah terpending 4 tahun. Lagi-lagi ini ada momentum bagus ya, Asian Games. Dengan momentum Asian Games maka peraturan menteri tentang Euro 4 ini ditandatangani, tetapi sayangnya penerapannya setelah Asian Games lewat. Itu pun masih ditawar lagi oleh auto industri untuk ditunda lagi, katanya mereka punya stok Euro 2 sebanyak 170.000 unit, jadi perlu di-extend 6 bulan lagi sampai April 2019. Jadi dalam konteks ini banyak sekali pengganggu-pengganggu dalam konteks untuk meningkatkan kualitas udara di negara kita, termasuk di Jakarta. Jadi ancamannya jauh wajar kan kalau tadi akhirnya Pak Isnawa terbebani dengan tingginya pencemaran udara di DKI Jakarta ini. Tadi yang disampaikan Pak Isnawa di media betul bahwa kategori udara sedang ya, menurut regulasi PP 41 tahun 99. Jadi sudah 19 tahun yang lalu tidak direvisi. Padahal seharusnya regulasi tentang emisi itu direvisi setiap 5 tahun sekali. Ini kalau sudah 19 tahun harus 3 kali revisi. Jadi dapat dibayangkan kalau WHO yang menetapkan PM10 partikel residu ukuran 10 mikron yang diperbolehkan maksimum 10 mikrogram per meter kubik, Jakarta masih ada, Indonesia masih mengadopsi 50 mikrogram per meter kubik. Jadi 2,5 dari yang diperbolehkan oleh WHO. Kemudian PM2,5 kalau WHO maksimum hanya boleh 25 mikrogram per meter kubik, Indonesia masih mengadopsi 65 mikrogram per meter kubik. Jadi sedangnya ya, sedang diterangkan Pak Isnawa tadi pagi ya misalnya, itu juga sesungguhnya kategori unhealthy kalau kita pakai standar WHO. Jadi dalam hal ini kita harus perhatikan tuh, jadi dalam konteks penyediaan bahan bakarnya maupun yang terbebani Pak Isnawa. Jadi Pak Isnawa sesungguhnya nggak usah dipikul sendiri gitu. Dalam kalau yang saya baca ya di dalam rilis yang Bapak keluarkan tadi, saya tidak dapat masukan dari kawan-kawan. Pak Isnawa ini mencoba membela kawan-kawannya baik dari ISDM, dari Pertamina, dari Dinas Perhubungan, semua dipikul oleh Pak Isnawa.
Harusnya tidak seperti itu. Pak Isnawa justru menggunakan momentum Asian Games ya untuk mengajak kawan-kawan, kamu kerja betul dong. Pertamina sediakan bahan bakar yang sesuai dengan regulasi dan seterusnya. Termasuk bahan bakar termasuk Transjakarta yang juga Balelo setback dari pergerakan setback. Kalau sebelumnya sudah 800 sekian unit menggunakan bahan bakar gas, tapi saat ini 600 pun tidak gitu. Kenapa saya katakan Balelo? Karena kita punya dua regulasi di Jakarta yang mengharuskan bahan bakar gas. Ada Perda 2 tahun 2005 tentang kendaraan bersurat udara. Kemudian ada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Nah, Transjakarta berusaha menggunakan regulasi yang nomor 5 tahun 2014 yang bisa menggunakan solar, tapi solarnya yang baik. Solar berstandar Euro 3. Nah, prakteknya Transjakarta juga tidak menggunakan solar standar Euro 3, pakai solar standar Euro 1 dan lulus. Ya. Jadi di situ ada manipulasi yang sesungguhnya tidak betul juga dalam konteks good governance kita. Gitu. Jadi mohon Pak Asnawa nanti jadikan momentum juga untuk mengajak kawan-kawan agar bekerja betul. Gitu. Yang pertama kalau bekerja betul, saya pikir semua juga beres dan dalam konteks apapun lingkungan kesehatan masyarakat akan terjawab semua. Dan apalagi dalam konteks kita mengelola perhelatan akbar ya, Asian Games ini tentu juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat monumental ya, yang bisa mengharumkan nama negara dan bangsa. Nah, terkait dengan listrik ya, Pak Ihsan, ya tadi bagus yang disampaikan, saya sepakat, tapi ada catatan-catatan juga yang disampaikan oleh kawan-kawan kami yang intinya sekalipun di Jakarta katakan, tapi efek suplai listrik ke Jakarta itu juga disuplai oleh pembangkit-pembangkit yang tidak clean gitu. PLTU yang tidak clean ya. Ada juga teknologi dumping. Ini bukan saya sebenarnya tidak fokus di soal energi listrik, tapi ada kawan-kawan kami itu ada kawan-kawan dari Walhi, ada Greenpeace, ada ICER ya, yang mereka mensupport data-data seperti itu. Jadi ada semacam dumping teknologi dari negara-negara lain ya, terutama dari China, yang di sana sudah tidak digunakan, tapi nyatanya di sini masih digunakan. Jadi mohon itu juga menjadi perhatian, jangan semata-mata mempertimbangkan murahnya energi yang dihasilkan oleh pembangkit, tapi juga harus dihitung cost benefit sebuah pembangkit. Murah secara menghasilkan per kilowatt hour ya, tapi kalau ada dampak kecacatan karena di sekitar pembangkit misalnya, ini kan juga tidak baik juga. Jadi itu harus dikalkulasi juga. Nah, kemudian kajian kawan-kawan juga itu juga ada exposure ya, baik yang di kawasan Indramayu, di Suralaya, dengan modeling yang dikaitkan dengan meteorologi dan meteorologi yang arah dan kecepatan angin. Itu katanya emisi dari Indramayu, Cirebon, kemudian dari Surabaya itu tidak sampai ke Jakarta. Jadi ini juga potensi tadi Pak Asnawa juga terbebankan gitu. Jadi bagaimana ke depan kita juga mereformulasikan pembangkit-pembangkit kita sehingga menggunakan teknologi yang clean gitu. Ya memang agak sulit kalau harus energi baru terbarukan semua gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya kalau masih terpaksa menggunakan fosil fuel, ya gunakanlah pembangkit yang efisien sehingga emisinya jauh lebih rendah. Nah kemudian yang terakhir mungkin ini pesan ke Pak Isnawa juga, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi dalam rangka mempersiapkan Asian Games ini. Sebenarnya kami sudah merilis ini dan kami juga mengundang Dinas Lingkungan Hidup waktu itu pada tanggal 28 September 2017. Di sana kami mengharapkan bahwa 3 bulan sebelum pelaksanaan Asian Games, hal-hal yang kami rekomendasikan sudah dilaksanakan. Misalnya soal uji emisi. Nah, uji emisi yang kami maksudkan bukan seremonial menyekat kendaraan secara sukarela tadi. Tapi ya. Iya, tapi yang gratis itu yang itu Pak, itu yang seremoni tadi. Maksud kami benar-benar razia gitu.
ada Undang-Undang Nomor 22 Pak Bambang tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Di pasal 210 disebutkan bahwa hanya kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu emisi dan boleh beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Jadi mulai itu sesungguhnya ada hak polisi untuk menyetop kendaraan dan berazia. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Isnawa tahun yang lalu, kalau itu mengusulkan, memohon Pak Isnawa bisa berkoordinasi dengan bisa melapor ke Pak Gubernur agar Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Metro Jaya memerintahkan Dirlantas Polda Metro Jaya agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan razia emisi. Jadi yang kedua polisi yang menguji emisinya Dinas Lingkungan Hidup. Begitu tidak memberi baku mutu, jadi tilang pengadilan yang memutuskan. Kalau menggunakan Perda 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, itu dendanya sampai 50 juta. Berat. Ya mungkin tidak 50 juta lah, katakan denda 500.000 saja. Berat kan? Dan itu dibantu kalau media bisa di blow up, diviralkan dan sebagainya. Itulah yang menjadi efek jerah bagi yang lain. Nah, razia tidak harus setiap hari, 3 bulan sekali di satu titik ya. Yang penting ada efek jerah. Kenapa saya percaya bahwa efek jerah ini sangat efektif? Sebelum zaman hoax ya, kami pernah menyebarkan hoax Pak. Ya, tapi istilahnya bukan hoax, kita berita bohong aja gitu. Jadi Pak Fokke, Gubernur DKI Jakarta waktu itu melaunch sistem pembiayaan mandiri untuk uji emisi dengan syarat pembayaran STNK tadi gitu ya. 7 Januari 2008 sampai 9 bulan nggak jalan kan, sampai bulan September. Di bulan September, akhir September kami mengeluarkan berita bohong tadi. 1 November akan ada razia emisi. Apa yang terjadi? Bengkel-bengkel penyelenggara uji emisi kebanjiran job di situ. Betul Pak? Tetapi begitu 1 November tidak ada razia emisi, ya balik lagi, hilang lagi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya masyarakat kita tuh patuh ya, patuh terhadap hukum ya. Dan yang kedua tadi yang saya katakan di awal bahwa razia emisinya akan sangat efektif dalam menciptakan efek jerah tadi. Jadi itu berkaitan dengan emisi. Kemudian yang BBG tadi sudah saya singgung. Nah, kemudian kalau bisa dipercepat ya. Kemudian ada Car Free Day itu sebenarnya tidak dalam konteks memecahkan emisi secara langsung ya, tapi tidak langsung dengan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor ya bagi penduduk kota. Kemudian juga smelter banyak yang polluted Pak Isnawa ya, di Pulau Gadung, kemudian di daerah Rawabuaya itu juga saya pikir selama Asian Games harus dihentikan dulu itu karena sangat tinggi polutannya. Kemudian mungkin nanti ke Pak Bambang juga tetap diatur dengan rupa, mungkin sudah Pak ya, bahwa tetap memang tidak boleh melintas masyarakat turun tertentu menjelang Asian Games ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ditambah lagi setelah Asian Games pun truk juga harus dibatasi, tidak boleh siang hari masuk ke dalam kota, tapi malam hari saja. Siang hari tidak boleh, dan juga malam hari saja. Termasuk truk sampah Pak, truk sampah kami pikir kalau beroperasinya malam itu jauh lebih efektif. Nah sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi intinya sudah kami sampaikan 28 September tahun 2017 yang lalu. Terima kasih. Bulan 1 tahun ya. Terima kasih Mas Bulut. Karena ada Pak Bambang, mungkin saya persilahkan Pak Adi, Pak Ihsan sama Pak Ihsan menanggapi dulu. Nanti kemudian kita balik ke Pak Bambang gitu ya. Silakan Pak. Mungkin perlu saya jelaskan dulu ya, karena ini saat ini posisi saya adalah sebagai kepala seksi badan pengawasan khusus KIBT. Dan KIBT itu ANPN dibaru-barukan. Semua yang dibaru-barukan kecuali bioenergi dan energi bumi. Jadi artinya kalau KIBT itu orientasinya sangat ketahuan dibutuhkan revolusi dulu. Nah, terlihat tadi masalah boran CO2, kita memang terkait tahun 2013-2014 saya selaku Kasubdit investasi dan kerjasama. Yang kita fokus adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan energi bersih, terutama yang renewable energy.
Nah, kita mengembangkan untuk kerjasama dengan Jerman dan Belanda ada program NAMAS. Ya, NAMAS itulah sebenarnya jenderal kita ya, untuk vertikalisasi dan national public education action. Nah, kita itu bersama-sama GIJ sebenarnya ada sampai ada titik tadi energi yang kita gunakan adalah energi power dan ada juga energi ngebek kita. Ini NAMAS itu dengan beratnya juga dengan Jerman akhirnya dapatlah suatu titik namanya apa permasalahan di situ, investasi teknologi apa namanya alatnya itu apa sebenarnya. Jadi dapat saya waktu memberikan namanya CHIPS dan setujui CHIPS itu adalah Clearinghouse on IPP, itu saya memberikan nama dan semangat. Berarti diinisiasi oleh Bappenas dan KLH ya. Kemudian hasil kajian kita itu kita serahkan ke Bappenas juga, karena ini antar sektor kita dalam Bappenas dikasih ke daerah untuk ke SPF. Nah, kuasa itu sama anak-anak di situ. Kalau kita ambil, dia bilang bapak nggak punya BL, ini seharusnya harus punya BL lupa. Ada daerah satu bilang kita punya bangun biasa, jadi hanya bisa paling tidak sekedar bersama. Padahal itu harus punya BL. Karena begini, ini kan ada investor asing. Mungkin dia ada penyampaian uang, ada penyampaian ekspor, ini harus ada wadahnya. Ini yang nanti akan merumuskan ADB yang di Indonesia. Nah, waktu itu kami hanya mengantar sampai di situ. Mudah-mudahan nanti dengan beberapa limpang kita menjadi BLU, ini akan kita demand lagi ke Bappenas, nanti itu kita minta apa. Jadi karena bagaimanapun kita juga concern Bappenas, ke depan itu kan ada semacam batasan-batasan produk-produk yang menggunakan energi fosil. Jadi memang ini di-push untuk memproduksi produk-produk kita sehingga produk gampang terjadi dan barrier berdasarkan fosil itu. Jadi dikatakan oleh Bappenas, kenapa Bappenas juga sangat aktif mengembangkan memaksa ya, mendrive kita supaya kita mengembangkan energi terbarukan. Contohnya dengan PU, Bappenas juga memiliki namanya hydropower sistem protokol. Itu ada dari sini. Jadi semua proyek-proyek itu akan ada standarnya. Kalau dulu standar adalah ekonomi, sekarang enggak. Lingkungan dulu, baru ekonomi, baru finansial. Kita dulu sudah melakukan beberapa benchmarking ke beberapa negara, tapi kita lakukan oleh negara Malaysia, Sarawak. Kita di situ kita melihat sendiri bagaimana mereka mempush pengembangan energi baru mereka yang penduduk kurang dari 1.500.000, mereka bisa mengembangkan hampir